di atas. Aja, setel dulu TV-nya. Ya, kita senam dulu ya. Ya, mulai. Semua bergerak. Ya. Masih ada yang apa gerakannya? Siapa ya? Yang duduk kebiasaan. Anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar berkarya, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan. Anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar berkarya, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ya, lihat gerakannya berapa gerakannya? Anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar berkarya, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar berkarya, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Iya, oke, tepuk tangan semua. Kita akan melanjutkan materi. Nah, saya mau bertanya dulu. Siapa di sini yang suka bermain game? Ternyata suka semua ya. Anak-anak zaman sekarang itu hobinya adalah main game. Ada banyak jenis game yang mereka mainkan di HP. Kira-kira kalau kalian berpikir bagaimana game itu dibuat? Kira-kira bagaimana game itu dibuat? Hah? Iya, ada yang jawab dengan coding. Kemarin kita sudah menyampaikan sedikit pembelajaran tentang coding. Ya, game itu dibuat oleh programmer yang memang sudah ahli dalam melakukan atau membuat aplikasi game. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita karena kemarin itu bagaimana pengertian codingnya. Sekarang unplug. Pertemuan sebelumnya beraktivitas kepada komputer agar melakukan sesuatu. Ibaratnya itu kalau robot, ada yang perintah robot itu sehingga robot itu melakukan sesuatu. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi pengertian coding unplug. Kemudian mengidentifikasi contoh coding unplug. Jadi ibu sudah sampaikan kemarin coding itu terbagi dua, ada coding unplug dan juga ada coding plug. Yang mana itu coding unplug? Coding tanpa menggunakan komputer. Ya, jadi kita akan bermain hari ini dengan mengidentifikasi contoh aplikasi coding unplug.
teman-teman hebat, pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana caranya sebuah robot bisa bergerak atau bagaimana komputer tahu harus membuat yang konkret? Nah, semua ini bahasa ajaib yang bisa membuat komputer dan robot bekerja untuk kita. Coding itu apa sih? Ya, perhatikan Coding di depan. adalah menulis perintah supaya komputer atau robot melakukan sesuatu sesuai keinginan kita. Coba bayangkan seperti ini. Kalau kamu ingin membuat teh, kamu nggak bisa cuma bilang buatkan teh ya, karena robot tidak akan mengerti. Kamu harus memberi langkah-langkah yang jelas, seperti ambil gelas, masukkan teh, tuang air panas, aduk, selesai. Nah, langkah-langkah seperti ini disebut instruksi. Kalau perintahnya salah atau tidak lengkap, robot bisa bingung loh. Misalnya, tuang air panas, tapi gelasnya belum diambil. Wah, bisa berantakan ya. Jadi, coding adalah menulis instruksi yang urut dan jelas. Sebenarnya, setiap hari kita sudah sering melakukan coding loh. Contohnya, saat kamu menyikat gigi, saat kamu membuat seru. Yuk coba bayangkan temanmu menjadi robot manusia. Berikan perintah seperti ini: menuju belok belok kanan, ambil pensil. Teman-temanmu perintah untuk komputer dan robot. Instruksi harus urut dan jelas. Kita semua sudah sering melakukan coding dalam kehidupan sehari-hari. Seru kan? Yuk, jadi pencipta yang hebat dengan belajar coding. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Nah, dari materi di atas, ada bayangan tentang coding? Ya. Nah, di atas itu kalian diberikan contoh-contoh aplikasi coding dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang tadi adalah bagaimana kalian menyikat gigi. Kira-kira kalau kita menyikat gigi itu, apanya dulu yang dilakukan? Apa dulu yang dilakukan? Tidak mungkin langsung disikat tanpa diberikan odol. Jadi kalau perintah robot itu kalau bilang gini sama robot, robot buatkan saya mie, dia tidak akan melakukan perintah tersebut karena dia bingung dia mau apa. Jadi robot itu harus diberikan instruksi yang jelas. Misalnya, didihkan air panas, tuangkan mie, kemudian tuang di mangkok, misalnya ya. Nah, jadi tidak langsung robot buatkan saya mie, ya. Oke, kita sambil mempraktekkan bagaimana robot dan programmernya bermain. Sekarang perhatikan materi yang ada di TV-nya dulu. Ibu tampilkan dulu materinya. Lihat video Asah di atas. kemampuan berpikir dengan belajar coding. Halo teman-teman, sebelum menonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa dibuka saat kita menggunakan teknologi digital seperti gadget, laptop, dan televisi. Aplikasi yang ada di gadget dan laptop membantu kita dalam banyak hal. Misalnya untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan bermain game. Dan semuanya untuk coding. Ketika mendengar kata coding, kita jangan langsung membayangkan deretan rumus yang membingungkan di layar komputer ya. Coding adalah bahasa pemrograman komputer. Kita seperti membuat bahasa baru karena coding menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa komputer. Coding bisa berupa huruf, angka, kode, atau simbol yang ada di komputer. Coding dipakai untuk membuat game, website, aplikasi, dan menggerakkan robot. Semua orang bisa belajar coding, bahkan bisa dari sejak usia dini loh.
Belajar coding untuk anak-anak bisa dimulai dengan cara yang paling sederhana. Misalnya memasang gambar yang sama dan menyusun mainan balok di gadget. Kita juga bisa membuat aplikasi yang sederhana hanya dengan beberapa kalimat program. Wah, asyik kan? Belajar coding sejak kecil punya banyak manfaat loh. 1. Melatih berpikir. Secara tidak langsung, kita harus berpikir runut dan teratur. Bila menemukan kendala, kita belajar coding melatih kita untuk kreatif. Karena kita dilatih untuk membuat berbagai inovasi untuk membuat suatu karya. 3. Terampil dalam teknologi. Tidak hanya sekedar mengerti cara memainkan aplikasi di gadget, kita pun terbiasa dengan teknologi. Bahkan kita juga bisa membuat aplikasi baru atau website baru. Dalam masa depan, teknologi internet akan semakin maju. Teknologi robotik juga akan semakin berkembang, jadi ahli coding. Oke, perhatikan di atas. Mengapa harus belajar coding unplugged? Membangun kemampuan berpikir komputasional, mengembangkan logika dan pemecahan masalah. Nah, yang mana itu berpikir komputasional? Pemikiran yang terstruktur, ya. Ini kan coding unplugged. Yang kalian pelajari hari ini adalah coding unplugged. Berarti coding tanpa komputer. Banyak sekali kegiatan sehari-hari kita yang ternyata sudah termasuk kegiatan coding unplugged. Mulai bangun tidur, nak. Mulai seperti tadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu sudah tergolong coding unplugged. Karena kenapa? Dia berurut. Mulai bangun tidur, kemudian setelah bangun tidur melakukan ibadah, kemudian apa lagi? Setelah ibadah melakukan berolahraga, kemudian sarapan, makan sehat bergizi, kemudian belajar, kemudian bermasyarakat, yang terakhir tidur cepat, beristirahat. Itu dia sudah terstruktur, ya. Jadi 7 kebiasaan anak hebat itu langkah-langkahnya itu sudah terstruktur. Nah, selanjutnya, sekarang kita mulai bermain. Ayo praktekkan coding unplugged. Ya, saya sudah katakan kemarin, besok itu kita akan bermain. Ada yang berperan sebagai robotnya, kemudian ada juga yang berperan sebagai programmernya. Nah, kelompok 1 dulu. Siapa robotnya? Silakan, Hernas maju. Kemudian robotnya adalah Nurul. Nah, programmernya Nurul, sorry. Nah, perhatikan dulu. Nurul, Hernas itu berada di kotak sini, ya. Ini anggaplah ini adalah kotak-kotak tempatnya nanti melangkah. Kemudian ada sesuatu yang ingin dia ambil, ya. Kursi dulu. Bagaimana caramu melakukan perintah sehingga robot kamu itu dapat mengambil ini dengan cepat dan robotnya tidak bingung perintahnya bagaimana? Ya, coba silakan dulu praktekkan dulu. Ini robotnya langsung tahu melangkah. Programmernya bilang 4 langkah. 4 langkah mau kemana? Mau maju, mau mundur, mau hadap kanan, mau bagaimana? Berarti programmernya itu belum jelas perintahnya, nak. Ya, silakan lebih jelas lagi caranya memerintah. 4 langkah maju. Sudah benar itu 4 langkah majunya. 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian dia kira-kira mau kemana lagi tuh? Robotnya diam saja, tidak ada perintahnya. Belok kanan. Belok atau hadap? Hadap, ya. Ulangi. Nah, ulangi. Hadap kanan. Ya, hadap kanan. Berapa langkah dia sehingga dapat ini? Maju 2 langkah.
Iya, akhirnya robotnya dapat apa yang dia mau. Ya, oke, duduk Renat. Begitulah cara dari praktek kita di kelompok 1. Kira-kira belajar coding unplug itu apa manfaatnya? Nah, iya, merencanakan sesuatu. Contohnya itu merencanakan sesuatu karena tadi si programmer menunjukkan jalan sehingga dia robotnya menemukan ini. Kemudian berpikir kreativitas. Kira-kira apakah langkah itu sudah termasuk langkah cepat sehingga si robot cepat menemukan benda ini. Nah, kemudian ibu akan melanjutkan untuk kelompok 2. Kelompok 2 ada yang bertugas lagi menjadi robot dan ada bertugas lagi menjadi programmer. Tapi si robotnya mau menemukan ini, tapi dia punya halangan dan rintangan. Halangan dan rintangannya apa? Ada benda yang menghalangi di sini. Nah, dia menentukan jalan robot sehingga menemukan benda ini. Silakan di kelompok ini, siapa yang jadi robotnya? Ya, silakan. Robot maju. Siapa yang programmernya? Ingat ya, jangan sampai si robotnya menemukan ini terhalang itu langkahnya kan? Jadi bagaimana caramu sehingga robotnya bisa dengan cepat menemukan benda ini? Ya, silakan. Siapa? Andi Alika. Ya, kira-kira bagaimana caramu memerintahkan robotmu ini sehingga dia dapat di sana? Ya, robot jangan bergerak kalau tidak diperintah ya. Dia mengambil langkah cepat langsung hadap ya. Maju 2 langkah robot. Ya. Hadap depan. Maju 4 langkah. Hadap kanan. Ya, ternyata programmernya melewati benda ini dengan langsung mengambil langkah menghadap kanan. Nah, begitulah contoh praktek kita melakukan. Silakan duduk robotnya. Coding unplug, yaitu coding tanpa menggunakan komputer. Nah, selanjutnya ibu akan membagikan lembar kerja, di mana lembar kerjanya ada berupa lintasan-lintasannya. Nah, perhatikan. Ini ada lembar kerja yang ibu akan bagikan. Ada instruksi kerjanya bagaimana. Bantu laba-laba kembali ke jaringnya. Nah, perhatikan. Ada satu laba-laba ya. Tapi laba-laba itu terhalang oleh apa? Labu. Iya, terhalang oleh labu. Sehingga bagaimana kalian membuat gambar lintasannya sehingga si laba-laba ini dapat kembali dengan selamat ke jaringnya. Kemudian lembar kerja selanjutnya, perhatikan. Nah, ada gambar kelinci sama wortel. Temukan lintasan tercepat yang bisa membuat si kelinci menemukan wortel dengan cepat. Ya. Nah, sekarang kalian kerjakan dulu yang pertama, yaitu si laba-laba mencari bagi ke belakang jaringnya. Sudah cukup? Cukup? Lintasannya. Ya, sudah cukup? Ya, silakan dikerja. Bagaimana arah panah menuju jaring laba-laba sehingga
tidak menabrak si labu. Ya, ada dua labu di situ yang menghalangi. Bagaimana gambar panahnya? Sudah ada panah yang tersedia di situ ya? Ya. Ya, ada yang mulai dari arah ke kanan, kemudian Arun mulai naik ke atas. Ya, semua punya jalan. Tapi nanti diperhatikan siapa yang lintasannya paling sedikit sehingga sampai di jaring laba-laba. Naik. Berarti bagaimana kira-kira ini? Dia apakah? Ke kiri ya? Lintasan yang ditemukan gambar juga di sini ya. Selanjutnya, Ibu akan membagikan simulasi kelinci yang mencari wortelnya, ya. Bagi ke belakang, Cak. Laba menemukan jaringnya, sekarang kelinci menemukan wortelnya. Temukan jalur terpendeknya. Bantu si kelinci menemukan jalur terpendeknya. Ya, tulis saja di bawahnya ya. Ya, di bawahnya. Kira-kira dia bagaimana? Dari apa yang kita pelajari hari ini, kira-kira apa yang bisa kalian bawa pulang ke rumah untuk materi hari ini? Coding unplugged. Apa itu coding unplugged? Iya, coding tanpa komputer. Jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah coding unplugged itu bukan sekedar pengantar menuju pemrograman di komputer, tetapi juga merupakan cara yang paling efektif untuk melatih keterampilan berpikir kritis, kemudian keterampilan berpikir logis dan kreatif yang akan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mengingat generasi sekarang itu generasi yang tidak bisa hidup tanpa komputer ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar soal. Boleh kalian kerja. Jika nanti habis waktunya, lanjutkan di rumah. Ya. Ya, silakan diperhatikan dulu lembar kerjanya. Ya, sebagai penutup materi kita hari ini,
kalian tidur kembali. Ya? Nah, itu tanpa kita sadari kita sudah melakukan coding unplug. Nah, insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi kita dengan materi penerapan algoritma dalam pemecahan masalah. Ini beda lagi cara pembelajarannya ya. Nah, silahkan kalian simpan semua bukunya. Kemudian siap-siap kita istirahat pertama ya. Ya, Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.